Shalom, selamat datang di YouTube channel saya. It's me, Pony. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada, kasih, penyertaan, perlindungan, kemurahan Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam menjalani hari-hari yang Tuhan beri dan dalam kita berkarya bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Baik, renungan hari ini berjudul atau bertema hati nurani. Kita mungkin pernah mengenal ada dua perempuan bernama Sifra dan Pua. Nama mereka tercatat dalam Perjanjian Lama. Mereka memang tidak sepopuler Abraham, Yakub, Ishak, Deborah, Musa, atau bahkan Daud. Mungkin juga banyak orang yang tidak tahu nama mereka. Akan tetapi bukan berarti mereka tidak punya peran apa-apa dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Sejarah manusia tidak hanya ditentukan oleh tokoh-tokoh terkenal, tetapi juga oleh mereka yang mungkin saja namanya bahkan tidak masuk dalam ingatan manusia. Dalam peperangan, tidak hanya komandan yang berjasa, tetapi juga ada para prajurit yang membantu dan menolongnya. Dalam sepak bola, tidak hanya pemain bintang yang punya peranan penting, tetapi juga ada pemain lainnya yang membantu atau bekerja bersama sehingga memenangkan pertandingan bagi timnya. Demikian juga dengan perjalanan hidup umat Tuhan. Tidak hanya Abraham, Yakub, Ishak, Musa, Daud, dan lain sebagainya yang punya andil, tetapi orang-orang seperti Sifra dan Pua juga memiliki andil dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Pertanyaannya, siapakah Sifra dan Pua itu? Mereka adalah para bidan yang menolong perempuan Ibrani melahirkan. Kepada kedua bidan ini, Raja Mesir atau Firaun memerintahkan seperti ini. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah dia hidup. Keluaran 1 ayat 16. Pada waktu itu, Yusuf, anak Yakub, nenek moyang bangsa Israel, yang pernah menjadi pejabat penting di Mesir, telah meninggal dunia. Raja baru yang memerintah Mesir tidak mengenal siapa Yusuf. Karena itu, ketika bangsa Israel berkembang pesat, penduduk semakin banyak, dan dianggap bisa menjadi ancaman untuk Mesir, sang raja pun mengambil sebuah keputusan. Dia berkata, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Keluaran 1 ayat 10. Dan tindakan yang bijaksana itu adalah seperti yang dia perintahkan kepada Sifra dan Pua, yaitu membunuh para bayi laki-laki orang Israel. Tapi bagaimana Sifra dan Pua menyikapi perintah tersebut? Ternyata keduanya berani mengatakan tidak. Mereka tahu bahwa bayi-bayi itu tidak bersalah. Jadi mengapa mereka harus dibunuh? Terlepas bahwa mereka berasal dari suku bangsa lain. Dan sekalipun yang memerintah itu adalah seorang raja. Sifra dan Pua menyadari bahwa ada akibat atau risiko yang harus mereka tanggung ketika mereka menolak perintah sang raja. Berseberangan sikap dengan penguasa itu mengandung risiko yang sangat besar. Namun, mereka memilih untuk setia kepada hati nurani mereka sendiri. Inilah yang disebut dengan keberanian sejati.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setia pada hati nurani bukanlah perkara gampang. Ada harga yang harus kita bayar, ada resiko yang harus kita pikul atau kita tanggung. Apalagi untuk itu, sampai kita harus berkata tidak kepada penguasa. Hanya orang-orang yang berjiwa kuat, bermental bajalah, yang mampu melakukan hal tersebut seperti Sifra dan Puah. Pertanyaannya, dari manakah mereka memperoleh keberanian seperti itu atau memiliki kekuatan seperti itu? Alkitab mencatat bahwa tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Keluaran 1 ayat 17. Inilah kunci mengapa Sifra dan Puah lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Inilah kunci kenapa mereka lebih mempercayai hati nurani mereka, karena mereka taat dan takut kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sedikit orang yang mengkhianati hati nurani mereka sendiri demi mengikuti kemauan atasan. Tidak sedikit orang yang mengorbankan prinsip dan keyakinannya demi pengakuan orang lain atau demi menghindari tekanan dan ancaman atau bahkan meninggalkan hati nuraninya untuk memperoleh sebuah kedudukan. Tidak sedikit orang yang menyangkal imannya demi menyelamatkan nyawanya. Dan disinilah kata-kata Tuhan Yesus berlaku. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Biarlah kehidupan kita lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia, dan dengan demikian kita tetap memiliki hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan bagikan video tayangan ini kepada siapapun yang membutuhkan, agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.